Puan Tanah adalah dewa. Bab 633. Cepat cari, jangan biarkan mereka lolos. Empat penembak jitu meluncur turun dari pohon satu demi satu, menerjang hujan lebat, dan dengan cepat bergegas menuju lokasi Qinming. Pada saat yang sama, empat orang muncul dari semak-semak di dekat penembak jitu, memegang senapan mesin ringan. Mereka terbagi menjadi dua kelompok dengan penembak jitu, bekerja sama satu sama lain dan bergegas maju bersama. 8 orang itu bagaikan 8 serigala ganas yang berlarian di tengah hutan. Mereka mengira Qinming dan pria lain yang diserang bom itu sudah tewas atau terluka parah, jadi mereka bergegas datang hanya untuk mengambil mayat-mayat itu. Mereka tiba dengan cepat pada jarak 100 meter. Penembak jitu terdepan membuat beberapa gerakan taktis, dan 7 orang yang tersisa segera bubar dan mengepung mereka. Mereka tampak seperti sudah mati. Salah satu dari mereka mengenakan kacamata penglihatan malam inframerah dan melihat 2 orang tergeletak di samping pohon, tak bergerak, hidup atau mati mereka tidak diketahui. Jangan ceroboh, lebih baik berhati-hati. Peringatkan penembak jitu terdepan. Namun masih ada beberapa orang yang tidak menganggapnya serius. Mereka berpikir bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan dari 2 orang yang sekarat. Bagaimana mungkin begitu banyak orang gagal? 8 pembunuh maju dengan kecepatan yang sama dari segala arah. Mereka berjarak sekitar 3 meter dan dapat dengan jelas melihat Qinming dan Natasha dengan mata telanjang. Pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Qinming dan Natasha, yang awalnya tergeletak di tanah, tiba-tiba melompat pada saat yang sama, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Bang, bang. Suara tembakan terdengar, dan sekejap kemudian seseorang terjatuh, darah mengalir deras dan bercampur dengan hujan. Pada saat yang sama, lampu merah menyala, dan Qinming mengayunkan belati peminum darah, secepat kilat merah. Salah satu pembunuh melihat lampu merah menyala ke arahnya, tetapi sebelum dia bisa menarik pelatuk, dia merasakan sakit yang dingin dan tajam di lehernya, terjatuh dan meninggal. Pedang peminum darah itu menyapu leher si pembunuh tanpa henti, menggambar lengkungan seringan angsa liar yang terkejut, dan menebas ke arah pembunuh terdekat. Sebelum menghadiri konferensi Raja Pembunuh, Qinming baru saja mencapai keadaan penyatuan antara manusia dan pedang dengan pedang peminum darah. Ini juga pertama kalinya dia menggunakan pedang untuk membunuh seseorang. Dia sendiri juga tidak tinggal diam. Dia menyerang seperti hantu, melepaskan tembakan terus-menerus, membunuh orang dengan setiap tembakan. Natasha melompat keluar seperti macan tutul betina, bergerak cepat, mengalihkan pistol Glock ke mode tembakan terus-menerus, dan menembak dengan liar. Ini adalah pertama kalinya Qinming dan Natasha bertarung berdampingan, tetapi keduanya bekerja sama dengan sangat baik, masing-masing menghadapi musuh mereka sendiri di kiri dan kanan. Boom, crack. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di angkasa, seakan mengiringi pembantaian di tengah hujan. Qinming pertama-tama membunuh 2 pembunuh dengan pedang haus darah, lalu membunuh 2 pembunuh lainnya dengan pistolnya. Dia menghindari rentetan peluru seperti hantu, dan muncul di belakang salah satu pembunuh di detik berikutnya. Dia mengayunkan lengannya dan menghantamnya dengan gagang pistol. Bang! Sebuah ledakan tumpul terdengar, dan cairan merah dan putih memercik. Kepala si pembunuh meledak, dan dia tampak sangat tidak berdaya. Tangan Qinming yang lain mencengkeram udara, pedang peminum darah melayang kembali dan mendarat di tangannya, lalu dalam sekejap dia melemparkannya lagi. Pedang haus darah itu terbang lurus, lebih cepat dari anak panah, menembus pohon setebal paha dan menusuk kepala si pembunuh di balik pohon, dengan seluruh badan pedang tertanam di dalamnya. Dengan belati yang dapat memotong besi seperti lumpur yang tertancap di kepalanya, si pembunuh tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ia jatuh ke tanah dengan putus asa dan tewas bersama rekan-rekannya yang lain. Ini sudah berakhir. Natasha tercengang, karena dia hanya membunuh 2 pembunuh. Ketika dia hendak mencari pembunuh ketiga untuk dibunuh, dia menemukan bahwa 6 pembunuh lainnya semuanya sudah mati, tidak diragukan lagi di tangan Qinming. Kenapa, kamu belum cukup membunuh? Qinming mengambil kembali pedang haus darah dan berkata sambil tersenyum, jika aku tahu, aku akan meninggalkan beberapa lagi untukmu. Tidak, aku hanya heran dengan seberapa cepatnya kau membunuh orang. 2 hingga 6, 3 kali lebih cepat dariku, kata Natasha kagum. Lihatlah siapa aku. Bagaimana mungkin gelar Raja Pembunuh diperoleh dengan sia-sia? Kata Qinming dengan bangga. Kau pantas menjadi raja para pembunuh. Aku sangat mengagumimu. Natasha tersenyum dan mengepalkan tinjunya, menirukan etiket dunia bawah tanah Cina. Terlalu tidak tulus bagi seorang pria botak untuk mengatakan bahwa dia mengagumimu, bukan? Qinming melompat, melingkarkan lengannya di pinggang ramping Natasha, dan berkata sambil tersenyum, tunjukkan padaku ketulusanmu, biarkan aku melihatnya. Natasha tampak menawan dan sama sekali tidak terpengaruh oleh pembunuhan yang baru saja terjadi. Sebagai seorang pembunuh, kualitas psikologisnya sangat kuat. Aku sudah berjanji mencintaimu, apalagi yang kau inginkan. Kau ingin aku berkorban lagi di sini. Ini saran yang bagus. Aku belum melepaskan sifat manusia yang paling primitif di hutan primitif. Layak untuk dilepaskan sekali. Mulut Qinming melengkung membentuk seringai jahat. Dia benar-benar tidak keberatan berhubungan seks dengan Natasha di hutan primitif. Jika kamu tidak khawatir akan ketinggalan konferensi Raja Pembunuh, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan.
Natasha tampak menawan dan penuh gairah, menatap Qin Ming dengan sepasang mata berkaca-kaca. Qin Ming tidak dapat menahan kegembiraannya saat melihat ini, tetapi sayangnya dia masih memiliki hal penting yang harus dilakukan. Jika dia tidak dapat tiba di tempat berkumpulnya konferensi Raja Pembunuh sebelum fajar, dia akan didiskualifikasi. Didiskualifikasi adalah masalah kecil, tetapi kehilangan kesempatan untuk membalas dendam pada si pembunuh adalah masalah besar. Qin Ming tidak akan menunda hal-hal penting demi kesenangan sesaat. Waktunya belum tepat sekarang. Tunggu sampai konferensi Raja Pembunuh selesai, baru aku akan membiarkanmu mengorbankan dirimu sendiri. Qin Ming mencengkeram pantat Natasha sedikit lebih keras, menahan panas di hatinya, dan menarik Natasha untuk terus bergerak lebih dalam ke dalam hutan. Saat itu, hujan deras turun, dan bahkan dedaunan yang lebat pun tidak dapat menghalanginya. Hujan terus mengguyur tanah menjadi aliran air yang menyenangkan. Tanah penuh dengan lumpur, dan sangat sulit untuk melangkah maju. Meskipun jalannya berlumpur dan licin, Qin Ming harus terus maju di tengah hujan, karena dia tidak tahu kapan hujan badai ini akan berhenti. Dilihat dari tingkat awan gelap yang berkumpul di langit, hujan akan turun setidaknya selama 1 malam, dan dia tidak bisa menunggu hujan berhenti sebelum melanjutkan perjalanan. Jika kami menunggu hingga hujan berhenti, kami akan kehilangan waktu untuk mencapai titik kumpul, dan setelah semalaman hujan lebat, akan lebih sulit lagi untuk melakukan perjalanan melalui hutan. Pertama, penumpukan air hujan membuat tanah makin berlumpur dan licin, serta jumlah rawa bertambah. Kedua, jumlah binatang liar yang keluar mencari makan setelah hujan juga akan bertambah. Akan lebih baik jika mereka memanfaatkan hujan lebat sekarang dan bergegas pergi. Qin Ming menarik Natasha melewati hutan lebat, melewati pegunungan dan punggung bukit, berlari sepanjang jalan. Ada satu keuntungan dari hujan lebat, yaitu suhu udara akan turun dan menjadi lebih dingin, yang jauh lebih nyaman daripada bepergian dalam cuaca panas yang tak tertahankan. Hewan juga perlu menghindari hujan dan tidak akan mudah keluar untuk mencari makanan. Setelah dibaptis oleh hujan, Qin Ming merasa segar kembali dan berlari seringan burung layang-layang. Ia tidak melambat bahkan saat menggendong seseorang. Natasha jelas mengerti apa artinya berjalan cepat seolah berjalan di tanah datar. Kakinya harus bergantian tanpa sadar sehingga dia hampir tidak bisa mengimbangi langkah Qin Ming. Setelah berlari seperti ini selama lebih dari 1 jam, malam pun tiba di Savage Mountain. Sebuah sungai besar di depan menghalangi jalan kedua pria itu. Natasha sudah kelelahan dan kehabisan napas. Ia memperkirakan jarak yang ditempuhnya dalam 1 jam ini hampir setara dengan perjalanan setengah hari kemarin. Dengan kecepatan ini, ia akan mencapai titik kumpul dalam waktu kurang dari 1 jam. Beristirahatlah sebentar. Setelah beristirahat dengan baik, kamu bisa menyeberangi sungai dan melanjutkan perjalananmu. Qin Ming berhenti dan melihat ke sungai di depannya, yang lebarnya lebih dari 20 meter. Akibat hujan lebat, air sungai meluap dari tepi pantai, dan derasnya air sungai mengalir deras ke hilir disertai ombak, dan airnya pun bergolak. Jika kita mengambil jalan memutar, kita tidak tahu seberapa jauh kita harus pergi. Untuk menghemat waktu, yang terbaik adalah menyeberangi sungai secara langsung, yang tidak sulit bagi Qin Ming. Tidak perlu istirahat. Aku bisa bertahan. Tidak akan terlambat untuk beristirahat saat kita sampai di tujuan. Kita akan segera sampai di sana, kata Natasha dengan keras kepala. Apakah kamu yakin tidak perlu istirahat? Tanya Qin Ming. Natasha mengangguk tegas. Sedikit kesulitan ini tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan latihan keras yang telah kulalui, ini hanya makanan pembuka. Baiklah, bersiaplah untuk menyeberangi sungai. Pokoknya, mereka berdua sudah basah kuyup. Kecuali bagian dalam ransel anti-air, tidak ada tempat yang kering di tubuh mereka. Sepatu mereka juga penuh air. Mereka tidak keberatan berenang lagi di sungai. Setelah berganti ke peralatan pernapasan bawah air, berkemas dan melakukan beberapa penyesuaian, Qin Ming menggandeng tangan Natasha dan melompat ke sungai bersama. Sungai itu bergelombang dan sulit untuk menyeberanginya lurus ke depan, jadi Qin Ming menyeberanginya secara diagonal ke hilir untuk menghemat energi. Setelah berenang cukup jauh, Qin Ming menemukan bahwa indera spiritualnya sangat terpengaruh oleh air sungai. Jangkauan persepsinya sangat pendek. Dia hanya bisa merasakan jarak sekitar 5 meter di sekitarnya. Sejak dia mengembangkan indera spiritualnya, dia tidak pernah mencobanya di bawah air. Keduanya berhasil mengatasi hambatan kuat dari arus sungai yang deras dan berenang ke ujung sungai. Tiba-tiba, Qin Ming merasakan bayangan gelap muncul dalam jangkauan indera spiritualnya, dan bayangan itu cukup besar. Tanpa sempat merasakan dengan seksama apa itu, Qin Ming menarik Natasha dan menyelam ke dalam air. Akan ada banyak hambatan di dalam air, dan akan merepotkan untuk bergerak maju atau mundur, jadi hal yang paling nyaman untuk dilakukan adalah menyelam. Detik berikutnya, aliran air deras mengalir di atas kepala Qin Ming, diikuti oleh sosok besar yang panjangnya lebih dari 4 meter. Qin Ming mendongak dari bawah air dan melihat dengan jelas bahwa itu adalah seekor ikan besar dengan kepala besar dan ekor tipis. Ada beberapa lubang pernapasan panjang di mulutnya. Mulutnya lebih besar dari wastafel dan penuh dengan gigi tajam. Sekilas, itu tampak seperti hiu. Tidak mengherankan melihat ikan besar yang panjangnya lebih dari 4 meter di sungai-sungai hutan purba.
Jika mereka tidak cukup besar dan ganas, mereka akan kesulitan bertahan hidup di dunia ini di mana yang kuat memangsa yang lemah dan hanya bisa menjadi santapan lezat bagi makhluk lain. Setelah gagal mengenai sasaran, ikan raksasa ini, yang cukup besar untuk memberi makan satu rombongan dengan sepiring ikan rebus, berbalik, membuka mulutnya yang berdarah, dan bergegas menuju Qin Ming dan yang lainnya lagi. Ia secepat ikan dan menyerang dengan gegabah, sama sekali tidak menganggap serius kedua manusia itu, yang tidak setinggi mereka berdua. Qin Ming telah menghunus pedang peminum darah dan menendang ke depan dengan kakinya, menyerbu ke depan seperti seekor ikan. Saat hendak digigit ikan besar itu, dengan cekatan ia bergerak ke kiri, dengan cekatan menghindari mulut ikan besar penuh gigi tajam itu, lalu menusukkan pedang haus darah ke insangnya. Ikan itu berukuran besar dan memiliki daya hantam yang kuat, sehingga tidak mudah baginya untuk berhenti. Ia terus melesat maju karena inersia, dan akibatnya, pedang haus darah meninggalkan luka di sisi kanan tubuhnya yang dimulai dari insang dan menjalar ke separuh tubuhnya. Darah yang meluap langsung mewarnai air di sekitarnya menjadi merah. Bab 634. Qin Ming menghirup energi sejati, melayang ke atas, dan menusuk leher ikan di bawah kepalanya dengan pedang lain, seolah-olah dia sedang menunggangi ikan itu. Ikan besar itu menjerit aneh, menggelengkan kepalanya, dan meronta dengan keras, berguling-guling, air pun berhamburan kemana-mana, dan darah merah pun menyebar dengan cepat. Qin Ming memegang pedang peminum darah dan menusukkannya dengan kuat ke tubuh ikan. Dia melepaskan tinjunya yang lain, mengisinya dengan energi sejati, dan terus-menerus menghantamkannya dengan keras ke kepala ikan. Meskipun kepala ikan itu sekeras besi, ia tidak dapat menahan tinju baja Qin Ming. Setelah beberapa kali pukulan, sebagian besar kepalanya hancur. Natasha mengeluarkan parangnya, melihat kesempatan itu, dan berenang seperti putri duyung, menusukkannya ke perut ikan besar dan merobeknya. Berkat usaha bersama Qin Ming dan Natasha, ikan besar yang dianggap sebagai penguasa sungai ini hanya bernasib menjadi ikan mati. Ayo pergi. Bau darah pasti akan menarik ikan besar lainnya di dalam air. Qin Ming memberi isyarat dan menarik Natasha untuk berenang ke tepian secepat mungkin. Dia tidak ingin membuang-buang energinya untuk bertarung dengan sekelompok binatang buas di bawah air. Setelah mencapai tepi pantai, kedua lelaki itu menuangkan air ke dalam sepatu mereka dan mengabaikan pakaian mereka yang basah. Mereka terus bergerak maju di tengah hujan dan kegelapan, bersiap untuk mencapai titik kumpul konferensi Raja Pembunuh dalam satu tarikan napas sebelum beristirahat. Faktanya, ada 4 titik kumpul, yang terletak di arah timur, selatan, barat, dan utara area pusat jauh di dalam pegunungan Savage, untuk memudahkan pendaftaran para pembunuh yang memasuki gunung dari lokasi yang berbeda. Setelah konferensi resmi dimulai, semua pembunuh yang berpartisipasi akan menuju ke pusat dari 4 arah dan bertarung satu sama lain untuk mendapatkan gelar terakhir Raja Pembunuh. Berjalan melalui hutan belantara di malam hari di tengah hujan lebat, penglihatan kami sangat terganggu, sehingga kami lebih mudah tersesat. Untungnya, kami memiliki panduan GPS sehingga kami tidak tersesat sepenuhnya. Air hujan terus terkumpul di tanah, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Qin Ming dan Natasha berjalan dengan satu kaki dalam dan satu kaki dangkal, menginjak tanah berlumpur dan licin. Setelah lebih dari 1 jam bekerja keras, mereka tiba di kaki gunung yang tingginya beberapa ratus meter. Cahaya samar-samar terlihat dari puncak gunung. Kita akan segera sampai. Natasha menyeka air dari wajahnya, meletakkan tangannya di tenda, mendongak dan memastikan bahwa bukan matanya yang silau, tetapi dia benar-benar melihat cahaya redup di depan, dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Mustahil bagi manusia untuk hidup di hutan belantara yang primitif, dan tidak akan ada lampu. Lampu di puncak gunung di depan hanya dapat dijelaskan, yaitu, lampu itu diciptakan oleh orang-orang yang telah tiba di titik kumpul. Perjalanan itu sangat sulit. Pertama kami mengalami panas yang menyengat, kemudian hujan lebat, dan kami harus waspada terhadap segala macam bahaya. Kami bahkan menghadapi penyergapan. Setelah mengalami banyak kesulitan, kami akhirnya tiba di titik kumpul. Ada area yang relatif terbuka di puncak gunung, dengan puluhan tenda dengan berbagai ukuran yang disusun. Cahaya yang dilihat Qin Ming dan Natasha di kaki gunung berasal dari tenda-tenda ini, dan samar-samar terlihat sosok manusia bergoyang di dalamnya. Salah satu tenda besar, yang tampak seperti yurt, terang benderang dan bahkan memiliki beberapa meja kantor sederhana yang terbuat dari bahan-bahan lokal. Semua orang di dalam mengenakan pakaian kering dan ekspresi wajah yang nyaman, dan jelas tidak terpengaruh oleh badai. Hal ini sangat kontras dengan Qin Ming dan orang lainnya, yang basah kuyup dan tampak menyedihkan. Orang-orang di dalam tenda ini tidak lain adalah personel terkait dari panitia penyelenggara konferensi pembunuh, yang bertanggung jawab atas pendaftaran, dan hal-hal terkait lainnya. Alih-alih melintasi gunung dan hutan, mereka melakukan pendaratan darurat dengan helikopter dan tiba lebih awal untuk menunggu para pembunuh yang berpartisipasi. Qin Ming dan Natasha menyeret tubuh mereka yang lelah dan berjalan ke dalam tenda besar. Orang-orang di dalam menatap mereka dengan dingin tanpa antusiasme. Kami berdua mendaftar untuk konferensi pembunuh, kata Qin Ming dengan suara serak, bukan karena dia lelah, tetapi karena dia berpura-pura. Terlebih lagi, wajahnya berlumuran cat minyak yang luntur karena tersapu hujan, dan dia tampak tidak berbeda dari kucing badut, sehingga tidak perlu repot-repot menyamar. Bahkan orang-orang yang mengenalnya mungkin tidak dapat mengenalinya. Nama atau gelar, dan organisasi pembunuh mana yang kau ikuti?
Salah satu pria barat berambut pendek bertanya dengan dingin. Red Widow adalah milik malaikat malam kegelapan. Jawab Natasha terlebih dahulu. Rijing San, Sanren. Identitas Qin Ming sensitif, jadi dia tidak melaporkan nama aslinya, tetapi mengambil nama sandi, Rijing San, yang bersama-sama membentuk kata Ying. Nama sandi para pembunuh itu semuanya aneh, tetapi pria barat berambut pendek itu tidak terkejut. Setelah mendaftarkan mereka, ia dengan santai membuang 2 lencana perak. Ini adalah lencana yang Anda daftarkan. Lencana ini sangat penting dan bahkan dapat menentukan hidup atau mati Anda. Baca sendiri aturan khusus tentang hal ini. Qin Ming menanggapinya dengan santai, dan melihat angka 44 pada lencana pinggang perak itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya, berpikir bahwa angka ini cukup menguntungkan. Lencana perak Natasha juga memiliki nomor di atasnya, yaitu 63. Rupanya, lencana nomor tersebut dikeluarkan secara acak. Menatap ke arah jari pria berambut pendek itu, aku melihat peraturan lomba ditulis dalam berbagai bahasa termasuk Inggris, Mandarin, dan Prancis, tergantung pada dinding tenda. Setelah membacanya, Qin Ming tidak hanya memahami aturan kompetisi konferensi Raja Pembunuh, tetapi juga mengetahui tujuan dari lencana pinggang. Konferensi ini dibagi menjadi 2 tahap, penyisihan dan final. Setelah babak penyisihan dimulai, para pembunuh di 4 titik kumpul akan menuju area pusat bersama-sama. Ada 1 titik kumpul lagi di area pusat. Semua pembunuh harus tiba dalam waktu 2 hari. Kegagalan untuk tiba dalam batas waktu akan dianggap sebagai kekalahan. Selama periode ini, Anda dapat menggunakan cara apapun untuk menyerang dan merebut lencana orang lain, dan menyerahkan hidup dan mati pada takdir. Jika Anda kehilangan lencana, artinya Anda kehilangan kualifikasi untuk berkompetisi dan tereliminasi. Selain itu, Anda dapat menyerah selama permainan dan menyerahkan lencana Anda, yang mungkin menyelamatkan hidup Anda. Semakin banyak medali perak yang Anda kumpulkan, semakin besar peluang Anda untuk maju ke babak final. Terakhir, 20 peserta teratas akan maju ke babak final berdasarkan jumlah medali. Peraturan babak penyisihan cukup sederhana dan dapat disederhanakan menjadi pertarungan untuk medali perak, tetapi tidak semudah itu untuk dilewati. Pertama-tama, Anda harus melawan lingkungan alam yang keras, yang merupakan ujian besar bagi setiap pembunuh. Selain itu, Anda harus berhati-hati untuk waspada terhadap berbagai metode pembunuhan dari pembunuh lainnya. Anda bisa mati kapan saja. Persaingannya cukup kejam, dan tidak diketahui berapa banyak orang yang bisa bertahan hidup pada akhirnya. Setelah memahami peraturan kompetisi, Qin Ming dan Natasha mundur, mendirikan tenda di bawah pohon besar yang memberikan perlindungan dari angin dan hujan, dan berlindung dari hujan untuk beristirahat. Karena ini adalah puncak gunung dan medannya tinggi, air hujan mengalir ke kaki gunung. Meskipun tidak perlu khawatir tenda akan basah oleh air yang terkumpul, Qin Ming tetap memotong puluhan bambu dan cabang-cabang pohon dan membuat bedengan sederhana sekitar 30 cm di atas tanah. Anda dapat mendirikan tenda di luar dan tidak perlu khawatir tentang hujan atau serangga. Selain itu, konferensi tersebut memiliki aturan lain bahwa pembunuh yang tiba di titik kumpul tidak boleh menyerang orang lain secara aktif sebelum kompetisi dimulai, jika tidak mereka akan didiskualifikasi dari kompetisi. Namun, tidak perlu terlalu khawatir tentang pembunuhan dan Anda dapat beristirahat dengan baik untuk malam ini. Qin Ming dan Natasha menanggalkan pakaian basah mereka di tenda, saling membantu mengeringkan tubuh, dan berganti pakaian bersih di dalam ransel tahan air. Perjalanan yang melelahkan seharian itu membuat telapak kaki Natasha melepuh beberapa kali dan lukanya pun memutih karena terlalu lama tersiram air hujan. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kakimu melepuh? Qin Ming merasa sedikit tertekan. Dia mengangkat kaki ramping Natasha dan meletakkannya di atas kakinya. Kemudian dia mengeluarkan obat pertolongan pertama dan dengan lembut menyeka kakinya. Ini sama sekali bukan cedera. Kalau aku tidak sanggup menahan trauma kecil ini, aku ini pembunuh macam apa? Natasha berkata genit. Dia benar-benar menikmati perlakuan Qin Ming yang begitu lembut padanya setelah kejadian itu dan sebelum pertarungan. Hati-hati, lukanya akan bernanah dan kakimu akan membusuk. Jika tidak segera diobati, kamu harus diamputasi dan menjadi cacat. Canda Qin Ming. Kalau aku jadi cacat, sebaiknya kamu siap merawatku seumur hidupku. Kata Natasha bercanda. Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya bahwa kamu akan mendukungku? Kok jadi aku yang mengurusmu? Siapa yang mendukung siapa? Saya membayar untuk mendukungmu, dan kamu yang mengurus saya. Itu adil. Qin Ming menyipitkan matanya dan berkata dengan nada main-main, apakah kamu tidak takut aku akan mengambil uangmu dan meninggalkanmu? Aku yakin kau tidak akan melakukannya, karena kau bukanlah tipe orang yang tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Kalau tidak, setelah Mad Dragon Mercenaries mendapat masalah, kau akan menyembunyikan diri dengan nama samaran alih-alih aktif di mana-mana. Natasha berkata sambil tersenyum. Set. Qin Ming buru-buru memberi isyarat untuk tetap diam dan menunjuk keluar tenda, mengingatkan Natasha bahwa dinding punya telinga dan tidak menyebutkan apapun tentang identitasnya. Maaf, aku salah bicara. Natasha meminta maaf. Tidak apa-apa, tidak ada yang menguping di luar. Lain kali berhati-hatilah. Sambil berbicara, Qin Ming dengan cekatan mengobati lepuh di kaki Natasha. Itu hanya luka kecil dan mudah diobati. Namun,
Dia menatap mata safir Natasha dan berkata dengan sungguh-sungguh, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Katakan padaku apa yang terjadi. Aku siap mendengarkan. Melihat sikap serius Qin Ming, Natasha juga menjadi sangat serius. Kamu sebaiknya menyerah pada konferensi Raja Pembunuh dan tidak ikut serta. Natasha tidak menyangka Qin Ming akan membujuknya untuk menyerah. Dia tertegun sejenak, menggelengkan kepalanya berulang kali, dan berkata dengan tegas, tidak, aku tidak akan menyerah. Aku ingin menemanimu. Setidaknya aku harus berpartisipasi dalam babak penyisihan, dan aku bisa menyerah di babak final. Natasha datang untuk berpartisipasi dalam acara akbar di dunia pembunuh ini terutama untuk memperluas wawasannya. Dia juga menyadari kekuatannya sendiri dan tidak memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan gelar Raja Pembunuh. Namun, kesempatan untuk bertarung bersama Qin Ming sangat langka, jadi dia tidak bisa menyerah pada babak penyisihan apapun yang terjadi. Qin Ming takut Natasha tidak akan mengetahui keseriusan masalah ini dan harus berpartisipasi dalam final setelah melewati babak penyisihan. Demi keselamatan Natasha, ia menyarankan agar Natasha menyerah. Sekarang tampaknya kekhawatirannya tidak perlu. Qin Ming dapat menerima keputusan Natasha untuk berpartisipasi dalam babak penyisihan dan menyerah pada babak final. Dengan kemampuannya, tidak akan menjadi masalah besar baginya untuk memastikan Natasha melewati babak penyisihan dengan aman dan lancar. Karena kamu sudah bilang begitu, aku tidak akan menasihatimu lagi. Sebelum Qin Ming bisa menyelesaikan kata-katanya, Natasha membuka lengan lembutnya, memeluk leher Qin Ming, dan mengambil inisiatif untuk memberinya ciuman penuh gairah. Natasha juga tahu bahwa Qin Ming membujuknya untuk menyerah demi keselamatannya. Hatinya dipenuhi dengan rasa manis yang diselimuti kebahagiaan. Rasa manis ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan hanya bisa dilakukan dengan tindakan. Di luar tenda sedang hujan lebat, kegelapan menyelimuti, dan para pembunuh dari berbagai organisasi pembunuh di seluruh dunia sedang melihat-lihat, tetapi tenda itu penuh dengan kehangatan. Bersambung.